Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di konten wisata epistemologi. Jadi di sini ada Ketua Umum HMI Cabang 5, kita undang secara resmi untuk melihat daripada aspek-aspek kehidupan sosial di masyarakat pada umumnya, lebih khususnya di Bima dan pada umumnya di Indonesia. Jadi saya lihat bahwa kita tahu bahwa pada saat ini ada perkembangan informasi tentang terpanjangnya PPKM dalam aturan-aturan yang kemarin diviralkan di media sosial oleh Pak Jokowi. Jadi ini adalah selintas pandangan daripada Kakanda Muaidin selaku Ketua Umum HMI Cabang 5 berkaitan dengan keperpanjangan daripada PPKM. Jadi kita melihat daripada dampak yang akan terjadi terhadap perpanjangan daripada PPKM. Gimana pandangan daripada Kakanda Muaidin selaku Ketua Umum HMI Cabang 5? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Agus, pemilik channel wisata epistemologi, telah mengundang kami di himpunan mahasiswa Islam Cabang 5 untuk sedikit memberi tanggapan, juga memberi sekelumit pandangan dan pendapat kaitan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo telah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sampai tanggal 2 Agustus mendatang. Jadi banyak aspek yang bisa kita tinjau, dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya kebijakan tentang memperpanjang PPKM ini. Beberapa bulan yang lalu sebelum PPKM ini diperpanjang, jadi kita bisa saksikan jadi banyak aspek yang cukup mendapatkan dampak dari adanya kebijakan ini. Pertama mungkin pada aspek ekonomi dan usaha mikro, kecil dan menengah masyarakat. Semenjak diberlakukannya PPKM, masyarakat tidak lagi memiliki pendapatan sebagaimana biasanya sebelum diberlakukannya PPKM ini. Yang biasanya mungkin usaha kecil menengah ini mendapatkan keuntungan 200-300 per hari. Namun kemudian di tengah kebijakan ini tidak sampai senilai demikian. Kemudian pada aspek yang lain, pada aspek keberagamaan, pra pelaksanaan sholat Idul Adha, sempat kita dengar ada kebijakan kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat tentang bahwa tidak ada kegiatan atau tidak ada aktivitas sholat Idul Adha di masjid, di lapangan dan lain-lain yang pada substansinya atau yang pada intinya aktivitas-aktivitas demikian yang mengundang banyak orang atau mengundang aktivitas kerumunan dan lain-lain. Tapi kemudian bagi pandangan sebagian orang beragama bahwa jadi menyoal tentang kematian, menyoal tentang hidup sebenarnya adalah murni, adalah takdir, sehingga kemudian banyak masyarakat juga yang abai terhadap keputusan kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat tentang tidak adanya pelaksanaan sholat Idul Adha. Tetapi kemudian beberapa hari setelah dikeluarkan keputusan itu, akhirnya juga dianulir oleh
kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat bahwa tetap ada aktivitas sholat Idul Adha. Kemudian selanjutnya itu sekelumit tentang PPKM sebelum liputan yang ini. Apa namanya, gimana tanggapan masyarakat tentang pembatasan daripada bahkan dilarang untuk sholat Idul Adha? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jadi frame pandangan masyarakat awam lah, masyarakat awam yang beragama bahwa kita tidak mati karena virus dan lain-lain, kita tidak mati karena apa dan lain, tapi murni itu dia bicara tentang bahwa hidup mati itu hanya bergantung pada Tuhan gitu. Sehingga juga kemudian banyak masyarakat yang abai, walaupun akhirnya keputusan tentang tidak ada sholat, tidak ada aktivitas sholat Idul Adha di masjid, dalam hal ini Masjid Raya, kemudian di lapangan itu ditiadakan, itu ditarik kembali atau diambil kembali oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian selain daripada itu, pada aspek yang lain juga masyarakat memandang bahwa kebijakan ini juga merugikan mereka yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah gitu. Dampaknya di mana? Jadi sebelum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, orang rame-rame nongkrong di warung-warung kopi atau orang rame-rame nongkrong di kafe-kafe dan lain-lain, baik semua elemen, baik anak-anak, remaja, mahasiswa, pemuda dan lain-lain. Tetapi setelah diberlakukan PPKM ini, akhirnya kemudian tempat-tempat ngopi, kafe, juga kemudian warung-warung kopi pinggir jalan itu menjadi sepi dari pengunjung atau sepi dari penikmat, sehingga ini menjadi dasar bagi pendapat masyarakat bahwa kebijakan ini merugikan gitu. Tapi kemudian pada sisi yang lain saya ingin coba mengarahkan kita untuk berpikir ke arah yang positif, dalam artian bahwa jadi pada prinsipnya ketika bicara tentang kematian, dalam Al-Quran Allah telah jelaskan bahwa ketika sudah tiba masanya manusia itu akan meninggal atau akan diambil oleh Allah, maka barang seorang pun itu tidak akan bisa mempercepat lebih-lebih atau memperlambat gitu. Jadi ketika jam sekian, waktu sekian, hari sekian sudah ditetapkan, maka itu sudah. Tetapi sebagai manusia gitu, yang diberi kemampuan dan penalaran gitu, ya kita harus meninjau bahwa proses untuk sampai pada kematian itu atau proses kematian itu tidak sama gitu bagi setiap manusia. Kadang ada yang mendadak, ada yang kecelakaan, juga ada yang terpapar virus dan lain-lain. Jadi ketika memang kita hidup di masa pandemi ini, mari kita berpikir positif bahwa ketika ada aktivitas-aktivitas yang mengundang kerumunan, maka mari kita taati protokol kesehatan, dalam artian kita memakai masker, juga kemudian mencuci tangan sebelum, karena aktivitas kerumunan tidak menutup kemungkinan ketika kita berjumpa saudara, berjumpa kawan lama dan lain sebagainya, kita akan berjabat tangan. Sehingga ini kemudian menjadi catatan penting bagi kita semua di tengah aktivitas kita di masa-masa pandemi saat ini. Jadi kalau itu dari sisi pandangan secara agama ya, tapi melihat daripada secara pandangan ekonomi, bahwa saya melihat bahwa ini di sisi lain bahwa pemerintah pada saat ini memberikan bantuan untuk usaha mikro, tapi di sisi lain bahwa pemerintah juga membatasi daripada untuk untuk
berusaha dalam artian mengundang keramaian. Nah, sedangkan saya melihat sedangkan dalam usaha mikro itu kan tetap ada lah, kalau keramaian itu kan adalah sebuah hal yang biasa gitu. Gimana pandangan? Oke. Ini menarik, jadi kontroversial juga. Ada di salah satu akun YouTube, nggak tahu lah mungkin siapa kemarin itu akun itu, tetapi yang jadi pembicara itu adalah Egy Sujana. Jadi ada hal yang lebih menarik untuk diulas penyampaian dari Anda Prof. Egy Sujana ini. Kebijakan pemerintah ini adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi faktanya di lapangan bukan pembatasan tapi pelarangan gitu. Iya. Bukan pelarangan. Jadi artinya konteks pembatasan dan pelarangan ini berbeda tentunya gitu dalam makna harfiah tentang katanya gitu. Jadi pembatasan itu artinya, katakanlah seperti ini, dari waktu pembukaan UMKM masyarakat itu dari jam 7 malam sampai jam 12 malam gitu. Artinya dibatasi sampai sekitar jam 10 gitu. Tetapi ini kemudian beda cerita ketika kita jumpa di lapangan, bukan pembatasan lagi, tapi justru dilarang. Nah, ini sebenarnya pemerintah harus melakukan judicial review gitu. Jadi meninjau kembali putusan-putusan pemerintah lewat menterinya kemarin tentang pemberlakuan pembatasan ini, sementara juga penerapannya di lapangan yang kita jumpai bukan pembatasan tapi pelarangan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi problem di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Iya, karena saya melihat banyak hal-hal yang aturan itu dikeluarkan, tetapi beda dengan yang diterapkan oleh para pemerintah. Misalkan di PP sendiri ya sangat bukan lagi ada batasan, tetapi itu sangat dilarang sekali. Ya. Gitu. Banyak kejadian seperti itu yang dialami oleh masyarakat sendiri. Nah, sehingga masyarakat juga keadaan bingung dan yang mana yang mesti dilaksanakan aturan ini gitu. Nah, baik, terima kasih kepada Kakanda Muaiding yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kita. Mungkin itu saja dari kami dari Wisata Epistemologi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.